ini satu peluang yang amat penting untuk menarik minat lebih ramai pemain untuk bermain bola sepak. Jadi kalau kita lihat contohnya pemain naturalisasi dan pemain legacy dan sebagainya, kita harus lihat mungkin ini satu strategi jangka masa pendek untuk mendapat kejayaan. Sebab kita perlu kejayaan untuk mendapat investment. No success, no investment. So sukses itu perlu, dan sukses itu mungkin satu jangka masa pendek untuk menggunakan pemain-pemain naturalisasi. Jangka masa panjang adalah untuk membangun pemain-pemain negara. Tapi membangun sahaja tidak mencukupi kalau tidak ada sukses. Pantas mereka lolos Piala Dunia 2026? Pengamat sepak bola negeri jiran ini puji perkembangan skuad timnas Indonesia era Patrick Kluivert. Sepak bola Asia Tenggara tengah menyaksikan sebuah transformasi besar yang datang dari Indonesia. Setelah bertahun-tahun hanya dianggap sebagai kuda hitam di level regional, kini timnas Indonesia menjelma sebagai salah satu kekuatan baru yang siap mengguncang Asia bahkan dunia. Di bawah arahan pelatih asal Belanda, Patrick Kluivert, skuad Garuda menunjukkan perkembangan yang luar biasa, baik dari segi permainan, mentalitas, hingga kualitas individu para pemain. Pujian bukan hanya datang dari publik dalam negeri. Seorang pengamat sepak bola asal Malaysia, Dato' Ahmad Razali, secara terbuka memuji langkah maju timnas Indonesia. Dalam sebuah wawancara televisi, ia menegaskan, jika ada tim Asia Tenggara yang pantas lolos ke Piala Dunia 2026, itu adalah Indonesia. Mereka bukan hanya punya kualitas pemain, tapi juga manajemen yang rapi dan visi jangka panjang. Era Patrick Kluivert benar-benar mengubah wajah timnas Garuda. Pernyataan ini langsung menjadi sorotan publik di Malaysia maupun Indonesia. Bahkan di media sosial, tagar Indonesia layak Piala Dunia dan era Kluivert sempat trending, menunjukkan betapa besar dampak pujian tersebut terhadap atmosfer sepak bola di kawasan. Transformasi sepak bola Indonesia. Kebangkitan timnas Indonesia tidak terjadi dalam semalam. Ada proses panjang yang melibatkan berbagai aspek, mulai dari pembenahan manajemen PSSI, peningkatan kualitas kompetisi lokal, hingga langkah strategis mendatangkan pemain keturunan Eropa. 1. Kepemimpinan Erick Thohir. Sebagai Ketua Umum PSSI, Erick Thohir membawa paradigma baru. Ia menekankan transparansi, profesionalisme, dan investasi jangka panjang. Langkah-langkah seperti memperbaiki infrastruktur, membenahi kompetisi Liga 1, hingga mengembangkan sepak bola usia muda, menjadi pondasi penting yang menopang keberhasilan timnas. 2. Kehadiran Patrick Kluivert. Nama Patrick Kluivert membawa aura kelas dunia. Sebagai mantan penyerang Barcelona dan legenda Belanda, Kluivert memiliki pengalaman melatih di Eropa yang kini ia bawa ke Indonesia. Filosofi sepak bola modern, disiplin tinggi, dan taktik menyerang membuat timnas Indonesia tampil berbeda. 3. Program naturalisasi tepat sasaran. Berbeda dengan Malaysia yang kerap dikritik karena sembarangan menaturalisasi pemain, Indonesia memilih pemain keturunan dengan kualitas elit. Nama-nama seperti Pascal Struijk, Jairo Riedewald, Ian Madsen, Mitchell Bakker, Victor Gyökeres, hingga Joel Piroe menjadikan Garuda tak ubahnya tim berkelas Eropa. 4. Regenerasi pemain muda. Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan, Justin Hubner, hingga Ronaldo Kuateh adalah contoh pemain muda lokal yang terus berkembang. Kombinasi mereka dengan bintang naturalisasi menciptakan harmoni yang jarang dimiliki tim Asia Tenggara lainnya. Pujian dari pengamat Malaysia. Dalam wawancara dengan TV3 Malaysia, Dato' Ahmad Razali menjelaskan secara gamblang alasan ia menilai Indonesia sangat pantas lolos ke Piala Dunia 2026. Struktur tim lebih solid. Menurutnya, Indonesia kini memiliki keseimbangan antara lini belakang, tengah, dan depan. Tidak lagi mengandalkan 1-2 pemain, melainkan kolektivitas tim. Mental juara. Kemenangan di laga besar melawan tim Asia Timur membuat Indonesia kini punya mentalitas yang berbeda.
Pelatih berkelas dunia, Patrick Kluivert dinilai memberi sentuhan Eropa yang sangat terasa. Dukungan supporter, atmosfer Gelora Bung Karno dianggap salah satu yang terbaik di dunia, bahkan lebih megah daripada beberapa stadion Eropa. Malaysia harus belajar dari Indonesia. Mereka punya blueprint yang jelas. Jika terus konsisten,